Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidan Viana dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Global Yogyakarta. Nah, di sini pada video kali ini kita akan membahas tentang kehamilan ektopik atau kehamilan anggur. Oke, sekarang kita masuk ke definisi kehamilan ektopik kayak gitu. Jadi kalau masyarakat kita udah sering nyebutnya itu kehamilan ektopik adalah kehamilan anggur kayak gitu ya. Jadi kita merujuk pada ilmu kebidanan ya, menurut ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan keluarga berencana. Jadi kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang berimplantasi di luar endometrium. Jadi kita juga udah pernah jelasin ya tentang fertilisasi atau pembuahan yang normal gitu kan. Ketika sel telur dikeluarkan oleh indung telur dan dia kemudian ditangkap oleh fimbriae dan dia berjalan di tuba fallopi dan terjadilah pembuahan karena sel telur bertemu dengan sperma gitu ya. Nah, dia yang normal itu pada hari pertama, nah dia sudah membentuk sel tunggal atau zigot. Nah, kemudian dia berjalan lagi masuk ke hari kedua, udah jadi 2 sel, berjalan lagi hari ketiga 4 sel dan seterusnya 16 sel gitu ya. Hingga hari 5 yaitu blastokista awal, itu udah terdiri dari banyak banget sel dan seterusnya 6-7 jadi blastokista, dan yang terakhir itu dia udah nempel gitu jadi embrio dan mulai implementasi. Nah, oke, pada kehamilan ektopik ini coba teman-teman lihat itu pembuahan itu bukan di dinding endometriumnya ya, melainkan di menyebar kayak gitu. Ada yang di cervix, ada yang di dinding uterus bagian luar gitu ya. Terus ada juga yang di tuba fallopi, ada di tuba fallopi bagian ampular, bagian infundibular gitu ya, ada juga yang di ovarium kayak gitu malahan ya. Nah, itu tuh kenapa gitu ya, karena ketika sel telur itu dikeluarkan itu tuh tidak langsung ditangkap oleh fimbriae kayak gitu. Jadi ada beberapa penyebab. Oke, kita masuk ke faktor penyebab yang pertama yaitu faktor uterus. Nah, yang pertama itu adalah faktor dalam rahim itu ada tumornya gitu sehingga menekan tuba. Terus, nah yang kedua itu ada uterus hipoplastis. Oke, yang kedua adalah faktor tuba. Tuba itu kan yang buat jalannya telur kan ya, buat bertemunya sel telur dan sperma juga. Nah, itu bisa karena menyebabkan kehamilan ektopik itu ada faktornya pada tuba juga. Entah itu tubanya sempit, berlekuk-lekuk panjang, atau rambut getar pada tuba itu tuh tidak berfungsi dengan baik, atau juga seseorang yang pernah operasi atau sterilisasi tuba, nah itu tidak sempurna, atau juga pernah perlekatan peri tuba dan lekukan tuba, atau bisa juga karena tumor kayak gitu. Oke, sekarang faktor ovum gitu. Kalau faktor ovum ini salah satunya karena ya migrasi eksternal dari ovum atau migrasi internal ovum. Jadi yang seharusnya dia tadi keluar dari indung telur ya, harusnya ditangkap sama fimbriae, nggak taunya dia malah traveling gitu keluar dari itu gitu, jadi malah kemana-mana kan dia pembuahannya kayak gitu. Selanjutnya adalah gejala gitu. Gejalanya apa aja sih ya kalau orang mengalami kehamilan ektopik tuh? Nah, teman-teman harus paham gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah biasanya nyeri di panggul yang sebelah kayak gitu. Nah, yang kedua itu perdarahan vagina di luar menstruasi. Jadi itu bukan menstruasi tapi dia perdarahan kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah nyeri di perut bagian bawah. Nah, kemudian bisa juga mual, bahkan bisa juga pingsan kayak gitu. Nah, kemudian ada gejala lanjutnya yaitu nyeri perut yang sakit banget gitu, yang intens banget gitu. Kemudian hipotensi atau darah itu rendah, kemudian denyut nadi cepat, dan kulit itu kelihatan pucat. Nah, kemudian pencegahannya ada 2. Yang pertama itu berhenti merokok. Nah, yang kedua adalah pencegahan infeksi menular seksual untuk mencegah radang pangan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada saya mohon ampun. Minal aizin wal faizin.
taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semuanya yang menjalankan ibadah karena Allah itu diterima amal ibadahnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.